Hari ini kita akan belajar tentang materi keanekaragaman hayati. Tujuannya yaitu untuk mengetahui keanekaragaman yang ada di dunia dan juga di Indonesia. Kemudian untuk mengetahui ancaman dan juga cara melestarikan keanekaragaman hayati. Nah, yang pertama, Ibu mau menjelaskan tentang jenis-jenis keanekaragaman. Jadi yang pertama itu ada keanekaragaman gen. Nah, keanekaragaman gen itu merupakan tingkat keanekaragaman yang berada dalam satu spesies, namun yang membedakan itu adalah variasi gen antar spesies atau antar individu. Contohnya kayak bulu pada kucing, rambut pada kucing, kemudian variasi varietas mangga atau padi, gitu ya. Kemudian yang kedua ada keanekaragaman spesies. Nah, keanekaragaman spesies itu macam-macam spesies dalam famili maupun dalam suatu divisi seperti itu. Contohnya kayak apa ya? Ada yang bisa beri contoh? Spesies. Tubuh harimau sama kucing. Ya, contohnya kayak harimau, kucing, terus singa, cheetah, dan lain-lain ya. Itu mereka berbeda spesies tapi termasuk dalam satu famili. Kemudian yang ketiga ada keanekaragaman ekosistem. Coba anak-anak sebutkan apa aja keanekaragaman ekosistem. Ekosistem laut, Hutan, laut, gunung, rawa, savana, gurun, ya pintar semuanya ya. Jadi keanekaragaman ekosistem itu ya bermacam-macam ekosistem yang ada di dunia kita. Nah, kemudian dari banyaknya keanekaragaman itu mulai dari gen sampai ekosistem, sayangnya keanekaragaman itu mempunyai ancamannya tersendiri. Contohnya kayak ada deforestasi itu pembunuhan hutan. Jadi pembunuhan hutan itu bisa karena kebakaran hutan itu bisa karena cuaca ekstrim kayak gitu, kayak terlalu panas. Nah, itu nanti daun yang kering akan bergeserkan sehingga menimbulkan api. Itu kalau yang disebabkan oleh faktor alam. Kalau yang disebabkan oleh faktor manusia, contohnya apa yang bisa menggugurkan hutan? Itu bikin pemukiman kayak lahan ada lahan gitu. Kemudian faktor lain yang mengancam keanekaragaman hayati yaitu ada eksploitasi secara berlebihan. Contohnya menjaring atau menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau. Pukat harimau itu merupakan jaring yang lubangnya kecil-kecil. Jadi ikan-ikan yang masih baru netas, yang masih kecil itu ikut ke jaring. Nah, efeknya apa? Kalau ikannya nggak bisa tumbuh besar, maka dapat menyebabkan kepunahan pada spesies tertentu, kayak gitu. Nah, kemudian karena kita tahu kalau keanekaragaman hayati mengalami ancaman, maka diperlukan adanya pelestarian atau pencegahan. Nah, pelestarian terhadap keanekaragaman itu dibagi jadi dua, ada pelestarian in situ dan juga ex situ. Nah, ini kan ya, kalau yang in situ yang dalam habitat, contohnya hutan lindung, marga satwa, ya kayak gitu. Kalau yang ex itu yang di luar habitat, contohnya yang sering didatangi sama anak-anak, kebun binatang, kebun raya juga, ya. Oke, sekarang untuk mengetahui pemahaman kalian, Ibu mau kalian membuat kelompok dua-dua ya, gampang ya, Desi dan juga Zandro, Berta dan Anggi, terus Bella dan juga Rita. Oke. Bu Guru punya kuis tebak-tebakan dan akan dikerjakan secara berkelompok. Gampang kok. Kita udah kuis secara berkelompok tadi ya. Sekarang Ibu memberikan tugas, silahkan dilihat di assignment di website kelas kita. Ibu sudah mengirimkan link dan ini tugasnya bersifat individu ya. Kenapa Bu kok individu, Bu? Ibu buat tugasnya individu supaya Ibu lebih tahu tentang pemahaman kalian secara perseorangan atau secara individu, gitu ya. Soalnya gampang kok. Itu linknya berisi video yang isinya studi kasus tentang ancaman keanekaragaman hayati. Kemudian setelah menonton videonya, soal-soalnya dikerjakan ya, yang 5 soal itu. Iya, Bu. Sekarang, Bu. Ya dong. Ya, Bu. Sampai kapan ini, Bu?
Mi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Oke, Sudah. ini sudah lengkap semua sekelas. Ibu lihat jawabannya ya. Alhamdulillah jawabannya semuanya benar. Anak-anak pinter-pinter ya. Ternyata pemahaman anak-anak semua tentang materi ini tuh sudah baik. Jadi